balik lagi bersama gua di channel YouTube Project People. Jadi kita hari ini mau ngobrol sans lagi sama siapa nih? Kira-kira nih apanya? Ya lu siapa? Kenalin. Selebgram siapa nih? Bima Wahyudi TV atau Bima Wahyudi. Jadi Bima Wahyudi. Iya. Kegiatan lu sekarang apain sih? Biasalah, biar bikin konten gitu lah. Konten. Awal mula karir lu sebelum jadi YouTuber sekarang ngapain sih? Kayak ada kegiatan main skate gitu lah gua. Main skate. Terus apa lagi? Banyak sih, kayak semacam seni gitu. Apa? Seni Apa tuh? seni lukis, seni graffiti gitu lah. Seni graffiti lu itu kayak di baju apa di tembok apa di apa tuh? Di tembok, tapi gua bukan yang pakai pilok, tapi ya yang pakai Apa? pakai lukis apa? Pakai kuas. Pakai kuas. Iya. Pakai kuas. Terus sekarang lu kan nge-YouTube nih. Kira-kira penghasilan YouTube lu berapa sih? Gila. Mana ada, belum ada sih penghasilan. Belum ada. Lu awal nge-YouTube gara-gara apa tuh? Pertama sih gara-gara kan kemarin kan pandemi corona kan. Gue tuh bingung, jadi gue harus ngapain ini, masa nggak mungkin lah gue diem aja ya kan. Nah gue tuh ngelihat teman gue main YouTube, nah jadi gue kepikiran mau main YouTube gitu loh. Main YouTube. Lu ada idola nggak sih, YouTuber gitu, apa artis gitu? Ada dong pastinya. Ada. Siapa tuh kira-kira? Reza Arab lah. Reza Arab. Oh iya. Yang lo tahu dari Reza Arab apa tuh? Ya orangnya dia ramah gitu kan, sesama yang dibilangnya katanya ya walaupun bukan YouTuber ternama, istilahnya orang lain yang di bawah dia ramah sama orang lain gitu. Prinsip Reza Arab yang lo ambil apa? Lo kan kayak mengidolakan banget gitu, kayak pasti mah kan ada kan satu hal yang emang bener-bener Reza Arab yang punya gitu, dan lu harus punya itu. Apa tuh kira-kira? Ya semacam gini lah kata dia. Yang pentingnya kita kalau mau ngejalanin suatu hal itu intinya diniatin dulu. Kalau memang udah niat langsung digas aja, dalam arti katanya kayaknya lu udah niat ini nih, pokoknya lu harus begini gitu. Ya intinya jalanin aja terus sampai memang ketemu prosesnya. Sekarang sibuk apa nih? Ya buat video podcast gitu lah di Instagram. Kalau YouTube masih jalan nggak YouTube lo? YouTube kemarin sempet up dulu lah 2 bulanan kalau nggak salah, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Kenapa tuh up? Karena apa ya? Yang salah satunya ya duit juga ya, kantong menipis gitu kan. Kalau menurut lo YouTube sama IG itu perbedaannya apa, YouTube sama IG? Kalau YouTube ini kan dia memang harus mencapai kayak subscriber harus banyak nih, kayak jam tayang harus banyak. Terus harus melewati banyak hal lagi, kayak semacam jam tayangnya harus tembus 4.000 jam. Terus ya agak ribet gitulah sebenarnya, teman. Emang YouTube kayak pengeluarannya banyak ya? Banyak lah, kayak kuota, belum kita buat alat-alat yang lainnya, beli ini itu. Kalau Instagram kan simple sih, pakai handphone pun jadi. Apa yang paling susah dalam hidup lo untuk bikin video ataupun kayak berkarya gitu? Yang paling susah? Paling susah ya? Yang paling susah sih sebenarnya kayak acting gitulah. Acting. Ya, acting. Emang lu udah pernah main apa tuh? Kayak film Lu udah pernah main film apa gimana? Gua film sih, film komedi, film pendek. Film pendek komedi. Itu film pendek komedi itu dikontesin apa gimana? Enggak dikontesin sih, sebenarnya kita kayak punya tim gitu. Jadi kita tuh saling support gitu kan. Jadi lu kapan buat konten, nah gua buat kontennya ini, jadi mereka saling bantu kita gitu loh. Gitu. Nah sekarang kan IG lo ini kan lagi naik-naiknya. IG lo naik apa? Naik lagi lah. Gila. Istilahnya ya kan, dari
tiap harinya juga jangkauannya 1000 terus naik followersnya. Terus sih kalau menurut lo perkembangan dari IG itu ada nggak sih yang lo dapetin lebih dari itu? Ada sih semacam kayak endorse tuh cepet banget gitu masuk. Endorse. Iya, Kira-kira yang mau endorse bisa langsung DM ya kan? Bisa lah langsung DM, kan ada nomornya juga tertera tuh di bawah itu ya. Lu udah pernah di endorse apa kira-kira? Sepatu nih yang gue pakai, bukan promosi ya. Bukan promosi nih. Fans. Terus apa lagi tuh? Kayak celana gitu, kaos-kaos gitulah, baru-baru itu aja sih yang masuk. Oh, susahnya lu nge-YouTube pas lu kan pernah ke Medan tuh. Nah, pas di Medan itu menurut lu gimana tuh susahnya kayak bertemu sama YouTuber Medan lagi, bikin konten baru lagi, berbaur ulang lagi. Terus gimana tuh? Menurut lu kayak susah nggak sih gitu kayak ngonten sama orang-orang Medan gitu, orang-orangnya? Susah sih sebenarnya. Kayak dari bahasa aja gua kayak kurang paham, walaupun istilahnya bapak gua asli orang Medan, tapi gua nggak ngerti gitu bahasa mereka. Dari logat bahasa mereka yang kasar gitu kan. Jadi gua kayak mana gitu. Jadi gua harus beradaptasi dulu, kayak berbulan-bulan dulu kenal mereka dulu, baru gua bisa langsung konten bareng gitu. Di Medan apa yang udah lo alamin di Medan? Selama di Medan kenal YouTuber banyak di Medan. Kira-kira apa yang udah lo alamin di sana? Ya sedih, ada sedihnya, ada senangnya gitu ya. Ada. Kalau senangnya apa tuh? Ya senangnya itu karena mereka itu menghargai orang yang memang baru datang dari kota lain ke kota mereka. Disupport banget gitu loh. Kayak istilahnya kalau skateboard tuh homies lah. Tapi kalau gua di istilah YouTube-nya member lah ya, member baru gitu. Jadi mereka saling menghargai gitu. Yang gua kan tahu tuh dari Instastory lu. Yang lu datang ke apa? Kantor DPR. DPR apa sih? DPRD. Itu buat film apa tuh sama di orang di kantor DPRD? Nah, itu sebenarnya kesempatan yang paling berharga menurut gue, itu memang sejarah paling penting. Itu gua buat konten komedi bahas tentang kayak keseharian anak Medan. Kayak contohnya itu kan gedung DPR nih. Nah, kita gimana sih kayak interaksi ketua DPRD dan kepada rakyatnya ya. Gitu. Terus awal mulanya gimana tuh bisa kepikiran sampai situ? Maksudnya yang kayak mana nih? Kayak buat film komedi sampai kayak ke tempat DPRD gitu. Oh, itu. Kalau masalah itu ya karena memang gua senang ngelucu sih sebenarnya. Taunya memang dilirik banyak orang sana itu, orang Medan tuh support banget gitu sama konten-konten para kreator yang ada di Medan gitu. Kayak ale-ale khas Bandung ya. Mungkin menurut gua sih kalau di Medan itu YouTuber Medan itu yang paling gua suka cuman ale-ale khas Bandung. Ale-ale khas Medan. Karena menurut gua dia bener-bener pranknya real, segala macam kontennya real, dan apa ya, kontennya juga kayak bener-bener nertipin lalu lintas gitu. Itu bagus gitu. Cuman mungkin dia terlalu barbar ya, gitulah kan namanya. Semoga cepat kelar lah Bang Ale dari kasusnya kan. Ya, semoga cepat keluar lah ya. Nah, semoga bisa menghibur orang-orang lagi. Nah, susahnya di Medan itu gimana sih? Ya kayak misalkan kita ya gitu, karena mereka itu nggak semua orang, maksudnya orang Medan kan terkenal kasar sih ya. Jadi mereka itu menghargai orang kalau memang orang itu punya uang. Berarti semua itu rata-rata materi ya? Iya, tapi nggak semua. Nggak semua ya? Iya. Karena sifat orang juga berbeda-beda. Iya, kan? benar. Orangnya juga beda gitu kan, dari rahim yang berbeda. Iya. Mungkin ada sedikit orang yang benar-benar kayak gua nggak pernah mandang materi sama orang. Gua berteman sama orang nggak pernah mandang uang dari nilai angka. Gua berteman ya berteman aja gitu. Cuman ada sedikit juga yang emang berteman karena angka. Mungkin menurut gue yang kalau berteman apa ya, yang nilainya cuman karena uang, buat apa lu kawanan? Iya benar. Gue masih inget sih kayak kata siapa ya, Uus. Ketika lu susah, kawan lu ada nggak yang deket sama lu dan yang nolong lu? Boro-boro ada, malah yang ngilang.
entah kayak ditelan bumi gitu lah. Kawanan itu bukan soal uang, Iya. soal kehadiran. Ketika emang lu susah, lu harus hadir. Ketika lu seneng juga lu harus hadir. Kalau misalnya kawan cuman ada senengnya doang, menurut lu gimana? Kalau menurut gua ya kayak semacam parasit gitulah. Parasit, iya. Gimana tuh? Ya mereka maunya enaknya aja gitu. Pas kita susah, mereka ngilang tiba-tiba. Ya temen yang seperti itu yang disebut parasit. Kadang orang juga nggak pernah mikir ya. Kita baik, kita segala macam ngasih apa. Cuman dibalik kebaikan kita malah kita dimanfaatin gitu aja kan. Menurut lo buat orang yang kayak gitu gimana sih? Ya Kayak kata-kata ya buat iya. orang yang kayak gitu. Ya buat gua Bikin kreatif atau tidak? kalau gua sih bikin kreatif karena ya istilahnya orang ini di rumah pasti bosen ya kan, nggak ada tontonan atau apapun ya. Jadi gue ini niatnya menghibur aja gitu. Jadi buat videonya makin semangat bikin kreatif lagi gitu. Jadi gitu ya. Nah, Lo nggak mau nanya balik gua nih apa nih? Soal apa nih? oh, soal ini lah. Kan gua kemarin sempat nonton tuh YouTube lo. Sampai lu tuh terkenal banget gitu loh di Lampung ini gitu. Amin, Ya. amin ya Allah. Amin. Nah, jadi udah berapa sih penghasilan lu dari YouTube? Gua awal mula YouTube ini jujur parah banget, dan gua nggak ada bermaksud sombong ataupun apa. Jadi gua ngomong real aja ya. Ya. Gua awal pertama dapat YouTube itu gua 20 juta dan gua tembus satu video itu bisa 3 juta 4 juta. Itu konten ya itu Ya, tahu gua ya. konten PSK gitu PSK kan. Dunia Malam. Dan subscriber juga itu awal mulanya itu 5.000 dan semakin naik. Nggak mungkin gara-gara konten gue rajin juga dan peminatnya banyak, sampai berapa bulan ya kayak naik bener gitu sampai 70.000 gitu. Itu Apa sih yang lu rasain gitu loh selama lu buat konten itu? yang gue rasain susahnya ya, jujur ya. Gua pergi dari rumah 1 bulan lebih, dan jujur nih gue terinspirasi sama jujur dulu Atta Lintar, karena kayak ngeliat itu kayak keluarganya mewah, hartanya banyak, kaya. Siapa sih yang nggak mau kaya? Siapa sih yang nggak mau banyak uang gitu kan? Dan dulu menghasilkan sendiri gitu. Gue selalu mikir kayak gue 1 bulan itu jujur ya makan nggak makan ya bodo amat lah. Setelah yang penting gue berjuang dulu, gue harus berhasil gitu sampai pulang sampai rumah. Dan gue ngekos sama kawan-kawan gue dulu, tim gue. Awal mula ngekos itu ya jujur gue bener sampai nggak ada duit ya. Gue kenal yang namanya Eca sama Dea. Nah kalau Eca itu gue kenal dari Facebook, dan Eca itu ngasih uang sama gue gocap untuk bayar kos. Sedih banget. Gue minjem loh, padahal gue minjem, dan Eca bilang nggak usah bang, nggak usah diganti. Jadi gimana rasanya sih kayak lu nih, kayak lu ngekos gini, gimana rasanya gitu loh? Rasanya sih parah banget, dan jujur ya orang-orang nggak tahu. Orang-orang taunya gue seneng aja, gue banyak duit, gue seneng hidup gue gimana, dan pakaian gue juga gimana, sampai kendaraan gue juga gimana. Orang ngeliatnya seneng aja, cuman nggak tahu di balik perjuangan itu gue mati-matian, gue panas-panasan, gue sampai item segala macem, dan gue makan nggak makan ya udah gitu kan. Jujur Dea yang paling nolong gue, Dea Kamelia namanya, dan gue masih bakalan inget terus sama Eca sama Dea. Yang paling parah banget sih perjuangannya. Dulu gue nggak punya uang sama sekali dari nol, dan pagi-pagi jam 10 apa jam 10 jam 11 lah dia orang ngasih gambreng. Jujur bukan gue doang yang dibeliin, kawan gue, bahkan sampai yang semuanya tim gue, sampai ini loh orang baik yang bener-bener baik, bukan karena ada bermaksud atau apa. Sampai sekarang jujur nggak pernah lupa gue yang namanya sama orang yang udah nolong gue dari gue nol sampai sekarang. Gue nggak pernah itu sih. Jadi ini gua mau ngasih satu pertanyaan lagi sih ke lu ya. Apa?
Jadi apa sih pendapat keluarga lu atas konten lu yang waktu itu yang 18 plus itu? Pendapat mereka? Kalau keluarga gua sih kayak nggak ada yang tahu selain bibi gua. Bibi gua yang tahu kayak lu konten ya nggak apa-apa kalau bagus, istilahnya dalam arti kata kita ini lurus aja loh, kita ini menyadarkan PSK gitu, bukan kita maaf yang ngomong kita pakai PSK, bukan, kita menyadarin gitu kayak ya terserah itu mau balik lagi ke diri PSK-nya masing-masing, kayak dia orang ini sadar nggak, kita sadarin. Kalau emang dia orang nggak sadar ya udah berarti dia orang, intinya kita buat konten itu kita nggak tahu dan kita niatnya untuk baik gitu, bukan untuk buruk gitu. Itu doang sih. Dan jujur pas gua balik rumah bawa uang segede itu, dan gue juga jujur nggak nyangka banget sampai detik ini kayak gue menghasilkan uang 20 juta itu dalam sebulan atau 2 bulanan lah segitu. Dan itu nggak mungkin banget sih kalau gue kerja gimana mati-matian. Coba lu pikir aja sih dari situ kan kayak gimana tuh. Sampai jujur ini yang kamera nih, kamera yang di belakang ini yang dipakai sekarang itu hasil keringat sendiri. Jadi bukan gua pelit atau apa ya, gua minjemin kamera ini paling sama lo, sama saudara gua, sama yang benar-benar kawan gua deket, karena gua bukan pelit. Satu lagi, gua bukan pelit, gua nggak ada namanya hidup pelit. Gua cuman takut rusak. Dia orang tanggung jawab nggak? Bener. Ibaratkan HP lu pinjam sana sini rusak, dan lu ngomong kok bisa rusak, siapa yang megang? Nggak ada yang tanggung jawab. Ekspresi lu dan rasa Sedih banget lah pasti. nah pasti aja gitu kan. Makanya ketika barang yang kita hasil sendiri ataupun yang kita sayang dan itu rusak sama orang, itu kayak orang yang nggak tanggung jawab, itu sedih banget sih menurut gua. Makanya sampai gua pernah diomelin sama keluarga gua, jangan sampai pinjemin barang ataupun apa ke orang lain. Kalau orang lainnya emang bener-bener lu kenal ataupun yang bener-bener deket, ya udah nggak apa-apa kan. Itu dalam hidup gua sama keluarga gua. Karena ya menurut gua kalau nggak kenal ya ngapain? Gua minjem ini, dia orang minjem kamera segala macem, minjem apa, ya udah gua bodo amat gitu. Apalagi nih? Kayaknya cukup lah Ya. Jadi kedepannya lu bakalan apa ini? ya. Kalau gue kedepannya memang tetap semangat karena gue pengen janji banget dalam hati gue itu mau nembusin YouTube Instagram gue itu sampai 1 juta followers. Niat dalam hati gue 1 juta followers. Dan kita juga bakalan ada project guys sama dia. Projectnya nggak tahu ntar bakalan apa. Dan gua harap sih kita cepet rajin juga, cepet dapat penghasilan juga. Bener itu. Biar gue jujur ya, gua bosan di Lampung karena gue pengen nyari pengalaman baru lagi, kayak ke Jakarta, ke tempat lain. Dan gue pengen nyari pengalaman sama youtuber gede lagi, kayak banyak lah. Contohnya yang menurut gue yang udah keluar Lampung dan yang kelihatannya sama gue itu kayak Muhammad Sidik yang baru kemarin nikah. Terus Abdi main sama Jamil, apalagi ya, Bang Ikram, terus banyak lah sebenarnya yang nggak bisa gue sebutin satu persatu. Dan itu benar-benar dia orang kayak sukses di usia muda itu enak loh, gampang lo bisa kebeli apa aja, dan keluarga lu pun bahagia, kayak sampai naikin haji itu Bangga banget pasti sampai kayak netizen air mata banget. Jadi harapan lu, cita-cita lu untuk bagian orang tua kira-kira apa aja nih? Ya semoga apa yang gue lakukan sekarang ini, ya mungkin dulu pernah dibully orang karena dianggapnya gue nih, ya katanya mainannya dia anak orang kaya, padahal nyatanya gue realitanya gue anak orang gak mampu gitu kan. Sebenarnya sebenarnya gue minder gitu kan. Tapi ya gue niat bismillah, karena semua itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Iya bener. Gue semangat terus sampai sekarang. Ya semoga kedepannya itu konten gue tuh lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, dan banyak orang follow gue, banyak orang yang suka dengan konten gue, dan konten gue itu bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Kalau gue paling apa ya, kayak apa lagi, lupa gue tadi.
Lu tadi ngomong apa sih, lupa gua tadi. Ya, Yang apa? konten tadi lo bahas 18 plus. Lupa gua. Apa kan tadi ya? Paling intinya ya kedepannya makin sukses dan segala macam apapun yang halal mungkin ya bagi gua kerjain banget, kayak DJ segala macam apa ya mungkin gua kerjain banget Iya. dan yang menurut gua menghasilkan uang tapi halal ya udah gua jalanin aja. Dan sukses juga buat Bima. Oke, thank you, bro. Semoga kita ikut rewind berapa nih, 2000 berapa nih? 2020 ya. Ya 2020. Semoga kita ikut rewind 2020 dan thank you lah udah ngobrol-ngobrol santuy, udah nyempetin waktunya walaupun gua jarang upload ya. Gua paling serunya kayak konten ngobrol nih saling sharing. Nah ya benar, karena kita dapat ilmunya masing-masing ya kan. Jadi kehidupan satu sama lain bisa kebuka gitu. Ya benar. Karena jujur ya gua seneng banget sama kontennya Uus yang selalu ngobrol dan questo-questonya emang bener-bener keren. Jadi untuk yang episode selanjutnya gimana lo? Mau nanya-nanya lagi nggak ke gua? Next lah bakalan nanya-nanya lagi.